Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa huwa rabbul arsyil azim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa huwa sayyidul mursalin. Saya Muhammad Sabah Sabira dari Komunikasi Penyiar Islam Internasional. Di sini saya akan memberikan materi makalah dari dasar-dasar psikologi Islam. Makalah yang pertama adalah intelegasi. Intelegasi berasal dari bahasa Latin yaitu intelleger, artinya menghubungkan atau menyatukan satu sama lain. Menurut William Stern, inteligensi adalah kesanggupan untuk menyesuaikan diri kepada kebutuhan baru dengan menggunakan alat-alat berpikir yang sesuai dengan tujuan. William Stern juga menyatakan bahwa inteligensi sebagai besar dengan dasar dan turunan. Pendidikan dan lingkungan tidak begitu berpengaruh pada inteligensi seseorang. Menurut Alfred Binet 1905, merumuskan bahwa inteligensi terdiri dari pengertian atau comprehension, pendapat atau intention, pengarahan dan kritik. Jadi, inteligensi adalah kemampuan yang dibawa sejak lahir yang memungkinkan seseorang berbuat sesuatu dengan cara yang tertentu. Di dalam psikologi dikenal dengan istilah inteligensi. Inteligensi ini sekaligus dapat menggantikan berbagai macam istilah yang berhubungan dengan kecerdasan. Yang ketiga, psikologi hakikatnya ialah ilmu tentang tingkah laku. Jadi mengenai inteligensi, tingkah laku dapat dibagi dalam tingkah laku yang hanya sedikit membutuhkan inteligensi dan tingkah laku yang banyak membutuhkan inteligensi. Misalnya seseorang yang berada di taman, ia hanya menikmati bunga-bunga yang memiliki warna-warni dan tidak membutuhkan inteligensi yang tinggi. Tetapi apabila ia menghitungnya dan mengelompokkannya, bunga-bunga itu menjadi warna yang sama dan memisahkan jenis dan nama bunga masing-masing, maka dalam hal ini membutuhkan inteligensi yang sangat tinggi. Yang keempat, menurut Spearman, ada dua faktor yang ada dalam inteligensi. Yang pertama, general inteligensi, dan yang kedua, specific inteligensi. Faktor general inteligensi terdapat pada semua inteligensi, sedangkan faktor spesifik inteligensi hanya terdapat pada hal-hal tentu saja. Misalnya orang yang unggul dalam pelajaran ilmu, pasti. Faktor spesifik inteligensi berhubungan dengan syaraf, otot, ingatan, dan latihan serta pengalaman. Menurut para ahli, inteligensi bermacam-macam, yaitu yang pertama, inteligensi kreatif, yang berkemampuan menciptakan terdapat pada para penemu barang-barang baru. Inteligensi eksekutif yang berkemampuan untuk melihat pikiran orang lain, terdapat pada manusia umumnya. Inteligensi teoritis dimiliki oleh para sarjana, mahasiswa, dan para ahli teori umumnya. Dan yang terakhir, inteligensi praktis, ialah kemampuan bertindak secara cepat dan tepat melakukan suatu pekerjaan, misalnya dimiliki oleh para pengemudi kendaraan, para guru di sekolah, dan lain-lain. Konsep yang bersifat filsafat. Ebbinghaus, 1897. Inteligensi adalah kemampuan untuk membuat kombinasi. B. Spearman, kemampuan umum yang terbentuk akibat pendidikan. C. Terman, 1921. Inteligensi adalah kemampuan untuk membentuk konsep atau berpikir abstrak. D. Thorndike, inteligensi ialah kemampuan untuk membuat asosiasi. Dan E. Thurston, 1921. Inteligensi adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri, membayangkan beragam respon, dan kesadaran untuk memodifikasi penyelesaian diri. Secara inteligensi. Yang pertama, periode sebelum Binet. Dipengaruhi secara ilmiah, fisika, kimia, dan astronomi. Sebenarnya muncul perhatian terhadap perbedaan individu, atau tidak semua orang yang sama. Yang kedua, perkembangan metode statistik. Francis Galton menemukan regresi, korelasi, dan psikometri, membuat alat ukur individu differences. Individu yang inteligensinya tinggi memiliki diskriminasi sensoris yang baik. B. Spearman dan Pearson. Yang kedua, periode Binet, Prancis. Binet bagaimana cara membedakan orang-orang yang lemah dan tidak lemah dengan cara mengukur judgment, reasoning, dan comprehension. Ciri-ciri inteligensi.
Yang pertama, ada arah dan tujuan yang bisa mempertahankan. B. Bisa menyesuaikan diri dengan tujuan dan mencapai akhir yang diinginkan. C. Ada kemampuan untuk menilai diri dan dapat menerima kritik. Arti dari kecerdasan inteligensi dalam tes-tes psikologi disimpulkan dengan IQ. Banyak tes inteligensi, namun dalam menginterpretasikan harus hati-hati, karena tidak semua tes inteligensi mengukur hal yang sama, walaupun sama-sama mengukur inteligensi. Misalnya tes PM dan tes Wechsler. Inteligensi dilihat dari perspektif. Yang pertama, evolutionary perspective. Suatu kemampuan untuk memecahkan masalah yang berhubungan dengan adaptasi. 2. Behavior perspective. Suatu kapasitas untuk mencapai tujuan adaptif dalam perilaku. Yang ketiga, cognitive perspective. Suatu proses nalar yang diterapkan untuk memecahkan masalah atau mencapai tujuan. Sifat kecerdasan. Yang pertama, inteligensi bersifat multifaceted. Artinya aspek-aspek dari inteligensi dapat diekspresikan dalam segala bidang. Contohnya inteligensi yang bersifat umum, keahlian musik. Yang kedua, inteligensi bersifat multifaceted. Artinya kemampuan inteligensi dapat digunakan menyelesaikan masalah atau untuk pemenuhan tugas. Konsep-konsep inteligensi. Yang pertama, teori unifaktor William Stern adalah kemampuan umum yang terdiri dari disposisi untuk bertujuan dan menentukan tujuan baru dalam hidupnya. Ada 4 disposisi, yaitu yang pertama, disposisi sektor kepribadian yang dapat berdiri sendiri. Yang kedua, disposisi semata-mata dapat ditentukan oleh dasar tapi dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Yang ketiga, disposisi bermakna rangkap mengarah suatu tujuan tertentu. Dan yang terakhir adalah disposisi gejalanya dapat muncul dalam kesadaran bukan kesadaran seperti biasanya. Faktor-faktor yang mempengaruhi inteligensi. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi inteligensi sehingga terdapat perbedaan inteligensi seseorang dengan yang lain ialah yang pertama, pembawaan. Pembawaan ditentukan oleh sifat-sifat dan ciri-ciri yang dibawa sejak lahir. Batas kesanggupan kita, yakni dapat setidaknya memecahkan suatu soal. Pertama-tama ditentukan oleh pembawaan kita. Orang itu ada yang pintar dan ada yang bodoh. Meskipun menerima latihan dan pelajaran yang sama, perbedaan-perbedaan itu masih tetap ada. Yang kedua adalah kematangan. Tiap organ dalam tubuh manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Tiap organ, fisik maupun psikis, dapat dikatakan telah matang jika ia telah mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya masing-masing. Anak-anak tak dapat memecahkan soal-soal itu, masih terlampau sukar baginya. Organ-organ tubuhnya dan fungsinya jiwanya masih belum matang untuk melakukan mengenai soal itu. Kematangan berhubungan erat dengan umur. Yang ketiga, pembentukan. Pembentukan ialah segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan inteligensi. Dapat kita bedakan pembentukan sengaja seperti yang dilakukan di sekolah dan pembentukan tidak sengaja, pengaruh alam sekitar. Yang keempat, minat dan pembawaan yang khas. Minat mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan dan merupakan dorongan bagi perbuatan itu. Dalam diri manusia terdapat dorongan-dorongan motif atau motif-motif yang mendorong manusia untuk berinteraksi dengan dunia luar. Dari manipulasi dengan eksplorasi yang dilakukan terhadap dunia luar itu, lama-kelamaan timbullah minat terhadap sesuatu. Apa yang menarik minat seseorang mendorongnya untuk berbuat lebih giat dan lebih baik. Yang kelima, kebebasan. Kebebasan berarti bahwa manusia itu dapat memilih metode-metode yang tertentu dalam memecahkan masalah. Manusia mempunyai kebebasan memilih metode, juga bebas dalam memilih masalah sesuai dengan kebutuhannya. Dengan adanya kebebasan ini, berarti bahwa minat itu tidak selamanya menjadi syarat dan perbuatan inteligensi. Poin-poin yang harus diperhatikan dengan IQ. Yang pertama, inteligensi harus deskriptif. Jangan untuk label SSO, karena IQ itu merupakan ekspresi dari level kemampuan individu. Sehingga tes IQ digunakan untuk memahami individu. Misalnya, orang tua memiliki anak belum bisa membaca, kemudian pergi ke psikolog untuk tes IQ. Sebagai psikolog tidak boleh menuruti tesnya yang berkaitan dengan kegiatan membaca. Berilah tes IQ nonverbal akan lebih pantas dan mudah untuk dilakukan tes terhadap anak atau ajarkan dulu membaca baru tes IQ. Yang kedua, inteligensi itu bukan segalanya, karena selalu dikaitkan dengan pengenalan angka, MTK, dan lain-lain. Penduduk di Indonesia diperparah dengan pembuatan tes IQ yang selalu fokus kepada kemampuan verbal, numerik, dan simbol abstrak. Seperti kemampuan atletik, olahragawan, kemampuan seni, seniman, dan artis, dan lain-lain. Skor IQ tidak tetap.
Namun kapasitasnya tidak berubah kecuali dapat berubah karena lingkungan. Pengukuran tes inteligensi dan manfaatnya. Adapun orang yang berjasa menemukan tes inteligensi ialah seorang dokter bangsa Prancis yaitu Alfred Binet dan pembantunya T. Henry Simon di tahun 1904. Pada penyusunan teks yang pertama ini dimasukkan untuk menggolongkan anak-anak yang normal dan anak-anak yang lemah mental, sehingga tesnya terkenal dengan nama tes Binet-Simon. Tes ini pertama kali diumumkan antara 1908 sampai 1911 yang diberi nama Chelle Metrique de Intelligence atau skala pengukuran kecerdasan. Tes Binet-Simon terdiri dari kumpulan pertanyaan yang telah dikelompok-kelompokkan menurut umur. Untuk anak-anak umur 3 sampai 15 tahun, pertanyaan-pertanyaan yang dibuat mengenai segala sesuatu yang tidak berhubungan dengan pelajaran di sekolah, seperti menceritakan isi gambar, menyebut harga mata uang, membandingkan berat timbangan. Dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan di atas, kita dapat mengetahui kecerdasan seseorang. Adapun kegunaan tes inteligensi selain dibutuhkan untuk pergaulan sehari-hari juga diperlukan untuk berbagai jenis kebutuhan. Misalnya, dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan di atas, kita dapat mengetahui kecerdasan seseorang. Adapun kegunaan tes inteligensi selain dibutuhkan untuk pergaulan sehari-hari juga diperlukan untuk berbagai jenis kebutuhan. Misalnya, bagi staf sekolah. Yang kedua, konselor, penyeluruh. Yang ketiga, untuk keperluan seleksi dan penempatan. Yang keempat, psikiater. Menurut Witherington 1978 ada 5 kegunaan tes inteligensi, yaitu dapat digunakan untuk turut menentukan kemasakan anak-anak untuk menerima kegiatan sekolah, karena terkadang antara umur kronologis dan umur psikis tidak seimbang. Berguna untuk mengadakan klasifikasi ke dalam golongan-golongan yang menurut kemampuan mereka yang dilakukan untuk kepentingan pelajaran. Berguna untuk mendiagnosis. Misalnya ada seorang anak yang tidak berhasil untuk mencapai kemajuan yang normal, maka tes inteligensi dapat dipergunakan untuk menentukan kesukaran yang dihadapi anak itu. Digunakan dalam memberikan bimbingan pendidikan maupun bimbingan untuk menentukan jabatan. Berguna untuk membantu studi mengenai pelanggaran-pelanggaran peraturan atau tertib. Inteligensi dan kaitannya dengan pendidikan. Salah satu tugas yang terpenting dalam penelitian ilmiah ialah untuk membuktikan suatu hipotesis yang selanjutnya dapat dijadikan dasar untuk meramalkan kejadian di masa mendatang. Tes inteligensi seperti halnya dengan tes-tes lainnya tidaklah tepat kalau hanya digunakan sebagai label atau depth atau cap bagi seseorang, tapi seharusnya digunakan untuk membantu dalam mengerti atau memahami diri seseorang. Tujuan sebenarnya dari tes-tes semacam itu menurut Witherington 1978 ialah memungkinkan meramalkan kemampuan potensinya untuk belajar atau melakukan pekerjaan sekolah, supaya dengan demikianlah orang akan dapat menentukan apa yang sebaiknya dilakukan selanjutnya. Bahkan Anastasi menulis bahwa sebagian besar tes inteligensi dapat dianggap sebagai pengukur bakat belajar. Hasil pengukuran inteligensi yang biasanya dinyatakan dengan IQ dapat merupakan gambaran pendidikan terdahulu yang telah dicapainya dan dapat pula merupakan prediktor atau alat peramal sehingga hasil pendidikan di masa mendatang. Skinner 1958 berpendapat dengan pernyataan itu, dan ia mengemukakan bahwa pada umumnya telah ditemukan bahwa tes IQ berguna sebagai satu faktor dalam memprediksi kesuksesan belajar di sekolah. Maka jelaslah bahwa hubungan hasil tes inteligensi memang mampu dan berguna dalam meramalkan kesuksesan belajar di sekolah, dan tidak dilakukan lagi bahwa memprediksi suatu hasil terutama dalam dunia pendidikan memang sangat diperlukan, apalagi dengan kaitannya terhadap penyeleksian calon siswa ataupun mahasiswa yang melampaui batas tampung sekolah atau perguruan tinggi. Faktor tersebut antara lain faktor endogen, yaitu faktor dari individu itu sendiri, baik faktor psikologis, seperti keadaan jasmani, indera, dan lain-lain, namun faktor psikologisnya seperti minatnya, kecenderungan pribadiannya, dan lain-lain. Juga faktor eksogen, yaitu faktor yang berasal dari luar. Misalnya ada keributan dari orang-orang di sekeliling tempat belajar, atau ada gambar seseorang yang dapat mengganggu konsentrasi, dan faktor-faktor non-sosial seperti keadaan alam dan alat perlengkapan belajar. Jadi jelas, hasil tes inteligensi bukan jaminan untuk sukses belajar, akan tapi sangat bermanfaat untuk menambahkan kemampuan mencapai sukses dalam belajar. Ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang inteligensi. Yang pertama, surat Al-Imran ayat 190. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal.
Maksud dari ayat ini yaitu orang-orang yang memiliki kemampuan berpikir yang lebih atau kecerdasan intelektual. Maksud dari kata al-albab ialah orang yang diamnya berpikir kepada Allah, bisanya berzikir kepada Allah, orang yang memiliki pengetahuan dunia dan akhirat, serta orang yang memiliki intelektual yang tinggi. Surat Al-A'raf ayat 176 artinya, dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing, jika kamu menghalaunya, diulurkannya lidahnya, dan jika kamu memberikannya, dia mengulurkan lidahnya juga. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Ayat atas menjelaskan juga tentang orang-orang yang berpikir. Kata yatafakkarun pada ayat di atas memiliki arti yang sangat urgen, yaitu orang-orang yang memiliki kemampuan berpikir yang lebih tinggi dari orang-orang biasanya. Assalamualaikum. Saya di sini akan menyampaikan makalah yang kedua, yaitu penyalahgunaan data pribadi sebagai tindakan kejahatan abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai perlindungan hukum penggunaan data pribadi dalam upaya memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan peran penegakan hukum dalam mencegah terjadinya tindakan pidana penyalahgunaan data pribadi di kemudian hari dari perspektif pidana. Reformasi hukum melalui metode penelitian yuridis normatif berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk menciptakan kepastian hukum perlu dibentuk undang-undang yang mengatur secara spesifik, jelas, terstruktur, dan komprehensif mengenai perlindungan data pribadi dan menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang ada yang mengatur tentang perlindungan data pribadi serta mekanisme yang jelas terkait koordinasi antar penegak hukum berkaitan dengan hal tersebut. Penelitian mengusulkan agar ada pembentukan norma yang mengatur tentang saksi pidana dalam penegakan sebagai efek jera serta rekonstruksi dan reformulasi norma dalam peraturan tentang perlindungan data pribadi yang berlaku saat ini. Kata kuncinya tanggung jawab hukum data pribadi, hukum cyber. Pendahuluan. Perkembangan teknologi dan informasi yang sedemikian pesatnya telah menimbulkan perubahan kebutuhan serta gaya hidup masyarakat yang semakin tergantung dengan teknologi. Perkembangan teknologi dalam kehidupan sehari dapat dirasakan di berbagai aktivitas. Pemanfaatan akan teknologi dan informasi dapat dirasakan manfaatnya bagi bidang pendidikan dan perekonomian dan lain-lain. Hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan lain-lain. Dan lain sebagainya yang dengan mudah dapat diakses. Sehingga banyak informasi yang dapat kita terima dengan cepat dalam bidang pekerjaan pengolahan data yang berjumlah sangat banyak, secara cepat, efektif, dan efisien. Serta meminimalisir kesalahan. Dalam bidang perekonomian, promosi-promosi dan potensi-potensi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilakukan dengan cepat tanpa batasan tempat atau wilayah yang menjangkau semua lapisan masyarakat baik nasional maupun internasional. Akan tetapi, perkembangan teknologi dan informasi tidak saja memberikan manfaat melainkan juga mengakibatkan masalah yang dapat merugikan masyarakat, seperti halnya penyalahgunaan data, pencurian data pribadi, penjualan data pribadi, penipuan, dan lain. Pelaku usaha atau penyelenggaraan sistem elektronik bisa mengumpulkan data-data pribadi dari pelanggan atau calon pelanggan secara luring atau daring, di mana data digital dapat diperjualbelikan tanpa pengetahuan dan seizin pemilik data atau disalahgunakan untuk tujuan di luar pemberian penyerahan data pribadi digital. Bisa juga terjadi data pribadi yang terkoneksi dibajak, dicuri oleh pihak ketiga. Dengan adanya penyalahgunaan data pribadi, maka dapat terlihat adanya kelemahan sistem, kurangnya pengawasan, sehingga data pribadi yang dapat disalahgunakan dan mengakibatkan kerugian bagi pemilik data tersebut. Contoh-contoh kasus dalam penyalahgunaan data pribadi diantaranya yaitu penyalinan data dan informasi kartu ATM nasabah skimming, di mana pelaku skimming melakukan penarikan dana di tempat lain. Yang kedua, pinjol atau pinjaman online, di mana mekanisme transaksinya mengisi data secara online, akan tetapi dalam hal keterlambatan. Dengan begitu, kolektor dapat melakukan ancaman kepada korban hingga keluarga korban.
Yang ketiga, transportasi online, di mana konsumen mengalami pelecehan seksual melalui nomor WhatsApp hingga di saat dalam transportasi itu sendiri pelaku berani melakukannya. Berdasarkan peristiwa tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat metadata berupa data pribadi yang diberikan untuk berbagai kepentingan seperti perbankan, e-commerce, dan lain-lain diserahkan secara sukarela dan disimpan sebagai data digital oleh pelaku usaha, pihak ketiga, dan terbuka untuk disalahgunakan. Digunakan untuk tujuan-tujuan lain di luar kesepakatan. Penyalahgunaan data pribadi merupakan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana seperti unsur tindak pidana pencurian dan unsur tindak pidana penipuan, serta tindak pidana lainnya baik dari sisi unsur objektif maupun unsur subjektif. Metode penelitian. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena fokus kajian berangkat dari norma-norma peraturan-peraturan, teori-teori hukum, oleh karenanya memiliki tugas untuk mensistemasikan hukum positif. Pembahasan. 1. Pengaturan perlindungan hukum atas penyalahgunaan data pribadi sebagai bentuk kejahatan yang sempurna dalam upaya memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Penyalahgunaan data pribadi tanpa disadari dapat terjadi karena merupakan kelalaian dari calon korban itu sendiri dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Misalnya saja, gejolak yang muncul ketika harus melakukan registrasi data pribadi seperti kartu tanda penduduk, kartu keluarga, contoh lain misalnya, histori pada aplikasi ojek online. Di mana hal tersebut terdapat peluang terjadinya penyalahgunaan data yang menimbulkan kerugian. Selain itu, saat ini yang sedang marak yaitu dark website yang diduga dapat mengambil data-data pribadi pengguna aplikasi Zoom. Dengan begitu kita harus lebih berhati-hati dalam mengisi dokumen pribadi kita di mana itu baik teknologi ataupun tidak. Definisi data pribadi dapat ditemukan dalam peraturan-peraturan undang-undang antara lain pasal 1 nomor 1 dan 2 peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 20 tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik menyebutkan bahwa data pribadi dimasukkan sebagai identitas seseorang yang terang dan jelas yang merupakan penetapan bukti diri terhadap yang dipelihara, dijaga kebenarannya dan ditempatkan dengan aman kerahasiaannya. Yang kedua, pasal 1 nomor 27 peraturan pemerintah No. 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik mendefinisikan data pribadi sebagai data perorangan tertentu yang disimpan dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Hak asasi manusia yang diatur pada pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang memberikan landasan hukum bagi negara-negara anggotanya dalam hal kewajiban negara untuk melindungi dan menghormati hak atas diri pribadi warga negaranya masing-masing. Kesimpulan, berkenaan dengan hal tersebut, selain diperlukan tindakan yang sikap berhati-hati dari setiap orang yang untuk melindungi datanya masing-masing, pemerintah dan penyedia layanan diwajibkan untuk membuat mekanisme verifikasi secara jelas diatur dalam undang-undang. Penegak hukum diharapkan berperan aktif dalam pencegahan tindak pidana penggunaan data pribadi. Selain itu mengharmonisasikan antara peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi tumpang tindih antara peraturan yang satu dengan yang lainnya. Penguatan kapabilitas penegak hukum, penegakan koordinasi antar penegak hukum, penegakan regulasi penegakan hukum, dibentukkan regulasi transnasional. Berkenaan dengan hal yang telah diuraikan tersebut di atas, peneliti mengusulkan bahwa harus ada pembentukan norma yang mengatur sanksi pidana dalam penegakan sebagai efek jera.